selamat hari Minggu. Hari ini kita mau ibadah IHMPA. Ketemu lagi nih sama Kak Nunung, Kak Tere, Kak Iti, dan Kak Oski. Mari kita menyanyikan lagu Dua Lilin. Adik-adik, ayo bangkit berdiri. Kita akan pujikan lagu Kami Puji dengan riang, dengan semangat. Adik-adik, mari kita berdoa yang dipimpin sama Kak Tere. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Kau telah memberkati kami di pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan IHMPA ya Tuhan, berkati IHMPA ini supaya dapat berjalan dengan lancar. Dalam Tuhan Yesus kami bisa berdoa, haleluya, amin. Kita akan pujikan lagu Dengar Hai Kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu, memujimu selalu, hai datang padaku. Mari adik-adik, kita siapkan Alkitab kita akan membaca Mazmur. Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman nih. Kalian udah siap kan? Kan udah siap kan? Sudah. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita pujikan Senang Membaca Alkitab. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami supaya kami dapat mendengarkan firman ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Pasti semuanya sehat dan penuh ceria. Hari ini Kak Dewi mengajar di kelas tanggung, Minggu tanggal 13 Desember 2020. Kak Dewi tidak hanya sendiri.
Pembacaan Alkitab hari ini kita baca dari Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Tapi Kak Dewi akan dibantu oleh Kak Kenda untuk membacanya. Mari Kak Kenda. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 10. Kita baca sama-sama ya. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan. Semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan. Dan dengan ganjaran Allah, ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Tema firman Tuhan hari ini, Tuhan mengubah situasi buruk menjadi baik. Kak Dewi mau mengingatkan cerita minggu lalu yang diceritakan oleh Kak Wono tentang bangsa Israel yang tidak taat kepada Tuhan. Saat itu bangsa Israel yang akan diserang oleh bangsa Asyur akan meminta pertolongan dari bangsa Mesir. Tetapi Yesaya mengingatkan Raja Hizkia untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Dan akhirnya Hizkia pun kembali kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, sehingga bangsa Asyur tidak menyerang bangsa Israel lagi. Mereka mundur adik-adik. Hari ini kita belajar tentang firman Tuhan yang berbicara tentang situasi yang sedang dialami oleh bangsa Israel, kaum Yehuda. Tuhan melalui Nabi Yesaya bernubuat tentang bangsa Israel, kaum Yehuda, bahwa mereka akan mengalami masa pembuangan, masa-masa sengsara. Karena apa? Karena mereka, bangsa Israel kaum Yehuda ini, yang pertama tidak setia kepada Tuhan. Mereka menyembah Allah-Allah lain, ilah-ilah lain dari bangsa lain. Yang kedua, mereka melakukan banyak kejahatan. Mereka mencuri, melakukan pembunuhan, dan yang lainnya. Yang ketiga,
mereka tidak lagi percaya kepada pertolongan Tuhan. Jadi mereka melakukan perjanjian dengan bangsa lain supaya ditolong. Tetapi Nabi Yesaya tidak hanya bernubuat tentang pembuangan saja, tapi Nabi Yesaya bernubuat tentang pemulihan yang Tuhan lakukan. Tuhan menolong mereka untuk keluar dari masa pembuangan kalau bangsa Israel, kaum Yehuda ini taat dan berbalik lagi kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang sanggup mengubah situasi yang buruk menjadi baik. Itulah pesan dari Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Janji Tuhan digambarkan seperti suatu padang gurun yang kering akan disegarkan dengan adanya mata air dan diubah menjadi daerah yang subur, bahkan dipenuhi bunga mawar. Digambarkan juga bahwa Tuhan akan membuat orang yang sakit menjadi sembuh. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adalah Tuhan yang sangat baik. Waktu itu tidak hanya menolong bangsa Israel, tetapi juga sampai sekarang Tuhan kita, Yesus Kristus, juga menolong kita mengalami. Tuhan tidak ingin kita mengalami hal-hal yang buruk. Dalam segala keadaan, kita harus meminta pertolongan pada Tuhan melalui doa. Bahkan di tengah situasi pandemi seperti ini, kita harus tetap bersemangat. Walaupun kita jenuh, bosan di rumah terus, tidak bisa bersekolah, main bersama teman, nge-mall, atau jalan-jalan. Jadi, andalkan Tuhan senantiasa dalam segala keadaan. Karena Tuhanlah yang sanggup merubah segala keadaan yang buruk menjadi baik. Demikian firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan setiap firman-Mu. Biarlah Tuhan kami mau belajar melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, karena Engkaulah Yesus Tuhan yang sanggup merubah segala keadaan yang buruk menjadi baik. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Firman-Nya hari ini luar biasa kan? Mari kita pujikan KC 90. Yesus sayang padaku. Adik-adik, mari kita berdoa. Mari adik-adik kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Papa dan Mama. Berkati usaha, pekerjaan, dan kesehatan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati juga dan pelihara bangsa dan negara kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, GPIB Ebenezer. Berkati Bapak Ibu Pendeta dan para majelis yang bertugas hari ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi kakak-kakak layan yang mempersiapkan acara Natal. Berkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Dan terima kasih kalau Tuhan mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadikanlah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita berikan persembahan. Jangan lupa dimasukkan ke amplop ya. Terus nanti kasih ke mama papa, biar mama papa kasih ke gereja, oke? Mari kita pujikan Aku Suka Membagi. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati persembahan ini supaya bisa berguna untuk gereja. Berkati persembahan ini untuk menjalankan imanmu Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus, haleluya. Adik-adik, kita mau akhiri ibadah kita kali ini. Jangan lupa Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, makan makanan yang sehat, jangan kemana-mana, stay at home aja ya. Mari kita pujikan Oh Berkati Kami. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan juga kehidupan kami seminggu mendatang dalam pemeliharaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.